Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ristanti Anistia dari SMK Negeri 3 Bogor. Dalam kesempatan ini hendak berbagi praktik baik mengenai pemecahan masalah pembelajaran siswa di kelas. Dalam paparan ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi permasalahan yang saya temui di kelas, serta akar atau penyebab permasalahan tersebut, lalu alternatif solusi yang saya ambil untuk memecahkan masalah, dan hasil atau perubahan yang lebih baik setelah melakukan solusi yang dipilih, dan terakhir adalah sumber rujukan atau referensi yang menjadi dasar bagi saya untuk mencarikan solusi. Permasalahan yang saya angkat dalam kesempatan ini berkaitan dengan penerapan disiplin di lingkungan sekolah, dan terutama sekali penerapan disiplin di dalam ruang lingkup kelas. Penerapan disiplin ini sangat penting karena sekolah yang dapat menerapkan disiplin untuk seluruh warganya akan mampu meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswa. Selain itu juga akan mampu menumbuh kembangkan karakter baik. Salah satunya adalah disiplin pada diri siswa yang akhirnya akan dapat membentuk budaya positif di sekolah. Nah, pembentukan budaya positif di sekolah ini dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu dengan menerapkan disiplin di lingkup kelas. Oleh karena itu, penting bagi guru dan siswa untuk sama-sama memperhatikan dan melakukan hal ini, yaitu menerapkan disiplin di dalam kegiatan belajar di kelas. Permasalahan yang saya temui adalah pada saat saya memberikan pembelajaran secara tatap muka penuh di sekolah kepada siswa kelas 10 di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Pada saat saya mengajar di kelas, saya menemukan masih ada siswa yang belum dapat melakukan pembelajaran dengan disiplin. Masih ada siswa yang sering mengobrol atau mengajak berbicara atau bercanda temannya pada saat pembelajaran dan berbicara bukan pada waktunya. Dan ada juga siswa yang menunjukkan sikap yang kurang semangat, kurang aktif dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Semua ini membuat kondisi kelas menjadi kurang kondusif, sehingga siswa yang benar-benar ingin belajar secara sungguh-sungguh menjadi terganggu dan sulit untuk berkonsentrasi. Dan bagi guru pun, waktu atau alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran menjadi terpakai untuk mendisiplinkan siswa-siswa tersebut. Dan saya melihat beberapa penyebab dari rendahnya disiplin siswa dalam belajar di kelas. Salah satunya adalah dari diri siswa ini sendiri yang belum menyadari pentingnya untuk menerapkan disiplin dalam belajar di kelas. Lalu juga faktor keluarga. Masih ada keluarga yang belum optimal dalam menerapkan disiplin terutama dalam hal belajar kepada putra-putrinya di rumah, dan hal ini dapat terbawa ke sekolah. Selanjutnya adalah lingkungan pergaulan dan teman di lingkungan sekitar siswa yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada tumbuh kembang karakter siswa tersebut. Dan terakhir adalah yang paling saya soroti, belum adanya ketegasan atau kejelasan mengenai aturan disiplin belajar yang diberlakukan di dalam kelas. Dan saya menyoroti faktor yang keempat ini, sehingga solusi yang saya ambil adalah membuat kesepakatan dengan siswa yang saya ajar di kelas mengenai aturan-aturan kedisiplinan yang akan diterapkan pada saat pembelajaran di kelas, dan semua harus mematuhi hasil dari kesepakatan ini. Setelah itu, setelah membuat kesepakatan, saya berusaha untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk mentaati aturan yang telah disepakati. Dan kesadaran ini harus mulai atau muncul dari diri mereka sendiri. Dan diharapkan siswa juga dapat menyadari manfaat dari semua aturan kedisiplinan yang disepakati. Misalnya, aturan untuk tidak makan dan minum pada saat pembelajaran. Siswa akan dapat mengerti karena jika
dalam proses pembelajaran siswa sambil makan atau sambil minum, maka dapat mengganggu konsentrasi belajar. Atau jika aturannya misalnya tidak berbicara atau mengobrol atau bercanda pada saat pembelajaran atau pada saat ada yang sedang berbicara, maka siswa dapat mengerti manfaatnya agar apa yang disampaikan oleh teman atau gurunya dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dan terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dan keadilan dalam menerapkan peraturan. Jika ada peraturan yang dilanggar, maka disepakati pula bersama-sama apa konsekuensi yang akan diberikan. Seperti itu solusi yang saya ambil atau lakukan untuk memecahkan masalah rendahnya disiplin siswa dalam belajar di kelas. Nah, berikut adalah tips dalam membuat kesepakatan disiplin dalam belajar di kelas. Yaitu yang pertama, kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya, kita dapat membuat pernyataan masuk kelas tepat waktu. Dan bukan jangan terlambat masuk kelas. Nah, seperti itu. Lalu batasi jumlah aturannya, karena jika terlalu banyak pun, siswa tidak akan fokus dan tidak akan optimal pelaksanaannya. Tetapkanlah aturan yang menjadi prioritas di kelas. Lalu selanjutnya, pastikan keterlibatan semua siswa. Siswa harus terlibat atau memberikan kontribusi dalam kesepakatan yang dilakukan dalam menentukan aturan-aturan disiplin dalam belajar di kelas. Selanjutnya, pastikan siswa siap dalam menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya untuk menerapkan disiplin dalam belajar di kelas. Dan selanjutnya adalah memberlakukan konsekuensi jika ada aturan yang atau kesepakatan yang dilanggar. Dan terapkanlah konsekuensi ini secara konsisten. Dan lakukanlah refleksi terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Jika dirasa ada aturan atau poin-poin yang kurang efektif, maka dapat diganti dengan kesepakatan atau aturan yang lain yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah contoh kesepakatan yang saya buat dengan siswa saya tentang kedisiplinan dalam belajar di kelas. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat. Yang ketiga, saling menghargai dan memperhatikan pada saat yang ada yang berbicara. Yang keempat, berlatih optimal menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Hal ini saya coba terapkan dan sepakati dengan siswa yang saya ajar karena berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Maka saya berharap bahwa siswa dapat termotivasi untuk menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi di dalam kelas di mata pelajaran bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini contoh kesepakatan yang saya buat dengan siswa saya di kelas. Dan hasilnya ternyata setelah melakukan kesepakatan dan menerapkan kesepakatan ini secara konsisten dan adil, saya dapat melihat ada perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran di kelas yang kaitannya dengan penerapan disiplin dalam belajar di kelas. Yang pertama, siswa dapat melakukan self-management dengan lebih baik dalam belajar. Siswa dapat mengelola dirinya, dapat mengatur dirinya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bercanda, ngobrol atau berbicara dengan temannya, kapan waktunya rehat. Ya, lalu siswa dapat lebih menghargai baik itu temannya maupun gurunya. Selanjutnya adalah siswa dapat lebih tepat waktu, baik dalam belajar maupun dalam menyelesaikan tugas. Nah, semua itu membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif untuk semua siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Nah, demikian Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan dalam memecahkan masalah rendahnya disiplin siswa dalam belajar di kelas. Dan ini adalah sumber rujukan atau referensi yang saya gunakan untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya temui tadi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kita menjadi guru yang menginspirasi, yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita tercinta. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.